watching it. Will, look out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Batur Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul In Time. Pernah kebayang gak sih kalau di dunia ini uang sudah tidak berlaku sama sekali dan semua alat pembayaran diganti dengan waktu hidup kalian di dunia ini? Jadi, kalian kerja dibayar pakai waktu, beli makanan bayar juga pakai waktu. Bahkan, kalian juga bisa lihat sendiri berapa sisa waktu yang kalian punya di dunia. Itu artinya semakin kaya orang, maka waktu hidupnya di dunia juga akan semakin lama. Gimana? Penasaran kan sama alur ceritanya? Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang lelaki bernama Will Sellers. Pagi itu, ia mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibunya yang sekarang menginjak usia 50 tahun. Will dan ibunya hidup sederhana dengan waktu yang tidak banyak. Karena hal itu, Will harus bekerja setiap hari agar bisa terus memperpanjang hidup mereka. Sebelum berangkat bekerja, si ibu memberikan sedikit waktunya untuk Will yang bisa Will gunakan hari ini untuk membeli makanan dan juga keperluan yang lain. Hari demi hari, harga-harga makanan dan minuman semakin naik, di mana biasanya segelas kopi hanya seharga 3 menit, namun sekarang telah naik menjadi 4 menit. Hal itu tidak berbanding lurus dengan gaji para buruh, di mana seorang pekerja seperti Will malah mendapatkan upah yang semakin sedikit. Jadi, tak heran jika di beberapa tempat kita bisa melihat jasad orang-orang yang tergeletak meninggal karena telah kehabisan waktu. Pada malam harinya, Will pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan temannya yang bernama Borel. Borel menunjuk salah satu pengunjung bar bernama Henry yang diketahui memiliki waktu sebanyak 1 abad. Will yang mendengar hal itu merasa khawatir karena di kota mereka tak banyak orang yang memiliki waktu sebanyak itu. Beberapa orang yang ketahuan memiliki waktu banyak maka akan langsung menjadi target perampokan oleh sebuah kelompok bernama Minutemen. Dan benar saja, Minutemen yang diketahui oleh seorang lelaki bernama Portis tiba-tiba datang untuk mencari Henry. Borel yang ada di sana juga mengajak Will untuk kabur, namun Will malah memilih untuk menyelamatkan Henry. Will dan Henry pun segera kabur dan bersembunyi di dalam bangunan tua. Ketika situasinya sudah aman, barulah Will dan Henry berkenalan satu sama lain. Henry berkata ia datang dari kota New Greenwich, atau bisa dibilang kota yang dikhususkan hanya untuk orang-orang kaya. Ia sudah hidup selama dari 100 tahun tanpa ada keluarga atau apapun yang bisa dijadikan alasan untuk bertahan hidup lebih lama. Kemudian Henry mengungkapkan bahwa orang-orang di New Greenwich ternyata menimbun sebagian besar waktu sambil terus-menerus menaikkan harga untuk membuat orang miskin mati kehabisan waktu. Lalu Henry pun bertanya, jika Will memiliki waktu sebanyak ia, apakah kira-kira yang akan dilakukan? Dan Will menjawab kalau ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Keesokan harinya, Henry bangun lebih dulu, lalu memberikan semua waktunya untuk Will dan menyisakan waktu 5 menit saja. Will yang bangun terkejut melihat waktunya yang sekarang. Ia pun langsung berlari mencari Henry untuk mengembalikan waktu tersebut. Namun sayangnya, Will terlambat karena Henry sudah kehabisan waktu dan mati terjatuh ke dalam sungai. Setelah itu,
Will pun pergi menemui Borel dan memberikan waktu 10 tahun untuknya. Hal itu sebagai rasa terima kasih sekaligus salam perpisahan, karena Will akan membawa ibunya ke New Greenwich dan tinggal bersama di sana. Di sisi lain, ibunya Will yang akan naik bus untuk pulang ternyata kekurangan ongkos karena tarif bus yang tiba-tiba naik. Alhasil ia pun terpaksa berlari pulang karena berpacu dengan waktunya yang akan habis. Will yang menunggu di halte bus merasa panik karena tak menemukan ibunya di bus terakhir. Ia pun sadar dan langsung berlari mencari sang ibu. Di detik-detik terakhir, ibunya pun berhasil bertemu dengan Will. Namun sayang waktunya telah habis dan ia pun tewas di pelukan Will. Kematian sang ibu membuat Will marah dan sedih. Dia bersumpah akan membalas orang-orang di New Greenwich yang telah memeras orang-orang miskin. Keesokan harinya, timekeeper atau sebutan untuk polisi menemukan jasad Henry terdampar di tepi sungai. Mereka lalu memeriksa CCTV di lokasi kejadian dan melihat sosok Will berdiri tak jauh dari tempat terjatuhnya Henry. Para timekeeper pun berpikir kalau Will adalah orang yang telah merampok Henry dan juga membunuhnya. Di waktu yang sama, Will berangkat ke kota New Greenwich. Ia menggunakan taksi dan melewati 4 zona waktu dengan biaya karcis yang cukup besar. Sesampai di kota New Greenwich, Will langsung menyewa satu kamar mewah di sebuah hotel berbintang. Karena sudah menghabiskan banyak waktu, jadi pada malam harinya, Will datang ke sebuah kasino untuk berjudi dan mendapatkan waktu. Di sana, ia pun bertemu dengan seorang miliarder bernama Philip Wise. Philip kemudian menantang Will bermain kartu dengan taruhan waktu sebanyak 2 abad, sehingga Will hanya memiliki waktu 30 detik yang tersisa. Keberanian Will membuat Philip cukup takjub karena berpikir kalau ia yang akan menang. Namun ternyata Will menerima tawaran itu bukan untuk mati konyol, karena kartunya lebih unggul dan ia pun berhasil memenangkan taruhan tersebut. Dalam sekejap, Will pun akhirnya menjadi orang kaya dengan waktu hidup sebanyak 1100 tahun. Setelah itu, Philip pun memperkenalkan anaknya kepada Will yang bernama Sylvia Wise. Sylvia lalu mengundang Will untuk datang ke pesta di rumahnya yang akan diadakan besok malam. Di pesta itu, Will dan Sylvia mulai menunjukkan kedekatan mereka satu sama lain. Namun, di tengah pesta, timekeeper yang dipimpin oleh Raymond datang menggerebek rumah Philip dan akhirnya menangkap Will. Will kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi mengenai kasus kematian Henry. Will pun mencoba menjawab sejujur mungkin, namun Raymond tetap tidak percaya. Alhasil, waktunya Will pun akhirnya disita dan disisakan hanya 2 jam untuk memeriksa lebih lanjut. Karena Will tak ingin ditahan untuk kesalahan yang tidak ia lakukan, Will pun akhirnya memberontak. Ia pun menyandera Sylvia dan membawanya kabur. Will dan Sylvia pun dikejar oleh para timekeeper. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Namun pada akhirnya Will dan Sylvia berhasil kabur dengan kemampuan ugal-ugalan yang dimiliki oleh Will. Setelah pergi ke tempat yang aman, Will melihat waktunya yang semakin berkurang. Ia pun meminta sedikit waktu milik Sylvia. Namun Sylvia malah menolak karena Sylvia berpikir kalau Will benar-benar bersalah dan telah membunuh Henry. Keesokan harinya, ketika Will dan Sylvia melanjutkan perjalanan, mobil mereka tidak sengaja melaju melewati jembatan, sehingga mobil itu pun akhirnya terpental. Para
Minutemen kemudian menemukan mereka dalam keadaan pingsan dan merampok semua waktu milik Sylvia. Jadi ketika sadar, Sylvia terkejut melihat sisa waktunya yang hanya tersisa 30 menit. Mereka pun segera berlari ke rumah Borel untuk meminta pertolongan. Namun sayang sang istri berkata kalau Borel sudah meninggal dunia karena kehabisan waktunya untuk berpesta. Mereka terus berpacu dengan waktu yang tersisa hanya beberapa menit. Will kemudian melihat anting berlian milik Sylvia dan memutuskan untuk menjual anting itu ke toko perhiasan. Setelah diperiksa si pembeli, perhiasan hanya bisa memberikan harga sebanyak 48 jam untuk berlian tersebut. Setelah itu, Will menelpon Philip dan meminta tebusan untuk Sylvia sebanyak 1000 tahun. Namun Philip malah menolak, padahal 1000 tahun sangat tidak sebanding dengan nyawa putri kesayangannya. Please don't make your father's mistake. Hal itu pun akhirnya membuat Sylvia sedikit kecewa pada keputusan sang ayah. Keesokan harinya, Sylvia meminta Will mengantarnya ke telepon umum karena ia ingin menelpon ayahnya secara langsung. Namun, ketika ia sedang menelpon ayahnya, Raymond datang dari arah belakang ingin menangkap Will. Sylvia yang melihat hal itu refleks menembak Raymond untuk menyelamatkan Will. Untungnya hal itu tidak sampai membunuh Raymond, tapi Will dan Sylvia berhasil mencuri sedikit waktu Raymond, sekaligus mengambil mobilnya untuk kabur. Nah, mulai dari situ Will dan Sylvia memulai pemberontakan melawan Philip dan Timekeeper. Mereka tak segan-segan merampok bank waktu milik keluarga Sylvia dan mengambil begitu banyak mesin waktu. Tak hanya itu, mereka juga menyuruh orang-orang untuk mengambil mesin waktu yang ada di sana. Kekacauan yang terjadi akibat perbuatan mereka membuat para timekeeper sangat kewalahan. Banyak orang-orang yang tiba-tiba mendapatkan waktu tambahan sehingga jalur waktu pun menjadi tak beraturan. Karena hal itu, Will dan Sylvia langsung ditetapkan menjadi buronan para timekeeper dan mereka juga dibantu oleh para Minutemen. Singkat cerita, Will dan Sylvia ditemukan oleh para Minutemen dalam sebuah penginapan. Di sana, Portis langsung menantang Will untuk berduel panco dengannya. Ketika di detik-detik terakhir, Will berhasil membalikkan keadaan dan merampas semua waktu milik Portis. Kemudian, Will mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak semua anak buah Portis. Lalu meninggalkan mereka dan kabur bersama Sylvia. Ketika kabur, mereka melihat papan pengumuman yang berisi kenaikan bunga bank mencapai 37%. Hal itu tentu saja membuat Will marah karena kehidupan orang-orang semakin dipersulit oleh pemerintah. Lalu Sylvia pun memberikan sebuah solusi untuk Will, di mana ia mengetahui kalau sang ayah memiliki mesin waktu yang berisi 1 juta tahun. Keesokan harinya, Sylvia dan Will datang ke kantor Philip, bekerja sama untuk menjebaknya. Mereka mengarahkan Philip ke dalam ruangannya dan membuka sebuah brankas besar di dalam ruangan tersebut. Mereka pun berhasil menemukan sebuah mesin waktu berisi 1 juta tahun dan membawanya kabur. Raymond dan para anak buahnya yang mengetahui hal itu langsung berangkat mengejar Will dan Sylvia. Will dan Sylvia dihadang dan ditembak habis-habisan. Namun Will tidak menyerah dan terus tancap gas. Raymond kemudian mengambil jalan pintas dan menabrak mobilnya Will. Will dan Sylvia pun keluar memberikan mesin berisi 1 juta tahun pada seorang anak dan memintanya untuk membagikan waktu itu pada orang-orang yang membutuhkan.
Selanjutnya, Will dan Sylvia kabur menghindari Raymond. Namun, Raymond lagi-lagi berhasil menghadang mereka. Sayangnya, karena terlalu sibuk mengejar Will dan Sylvia, Raymond tidak sadar kalau waktunya sendiri ternyata hanya tersisa 5 detik, sehingga ia pun mati kehabisan waktu. Will dan Sylvia yang juga hanya punya waktu 1 menit segera berlari ke mobil Raymond untuk mendapatkan waktu tambahan. Will yang sampai lebih dulu mengambil tambahan waktu dan segera berlari menghampiri Sylvia. Ia tak ingin kejadian sama seperti ibunya terulang kembali dan pada akhirnya berhasil meraih Sylvia dan menyelamatkan nyawanya. Film diakhiri dengan diperlihatkan orang-orang miskin kini mendapatkan waktu yang mereka butuhkan. Kini para timekeeper sudah tidak bisa menghentikan hal itu. Jadi mereka hanya bisa pasrah menerima Will dan Sylvia tetap tidak berhenti menjarah semua bank, waktu dan memberikannya pada orang-orang yang membutuhkan dan film pun selesai.